Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, setelah membahas mengenai logika pada pembelajaran sebelumnya, kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk membahas topik mengenai himpunan. Ini juga sudah familiar ya, sudah sangat biasa didengar. Dalam matematika itu ada himpunan. Baik, definisi dari himpunan itu, secara umum, himpunan itu adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan itu, ini bisa dibaca ya. Jadi himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek, elemen-elemen yang terdefinisi dengan jelas. Atau himpunan adalah hasil pengumpulan objek-objek tertentu yang telah ditentukan menurut persepsi kita atau menurut pemikiran kita menjadi suatu kesatuan. Ini agak lebih panjang ya definisi yang disampaikan oleh George Cantor ini. Tapi secara umum, himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objek yang merupakan anggota dari himpunan itu kita kenal sebagai istilah elemen atau anggota dari himpunan tersebut. Nah, banyak ya contoh himpunan ini antara lain himpunan bilangan bulat, himpunan mahasiswa pendidikan matematika UNP, himpunan nama-nama kota di Provinsi Sumatera Barat, himpunan bilangan yang habis dibagi 3. Semua ini satu kotak ini ya, kita dapat mendefinisikan anggota dari himpunan tersebut dengan jelas. Kalau himpunan bilangan bulat, maka anggotanya adalah ya bisa saudara ini ya, bisa saudara detailkan satu persatu. Begitu juga dengan ini, himpunan bilangan yang habis dibagi 3, anggotanya juga bisa disebutkan satu persatu. Himpunan nama kota di Provinsi Sumatera Barat bisa disebutkan satu persatu. Apa saja itu? Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Payakumbuh gitu ya, Padang Panjang dan seterusnya. Kalau himpunan mahasiswa pendidikan matematika UNP, ya si Andi, si Budi, Susi dan seterusnya. Oke. Anggota himpunan. Keanggotaan suatu objek dilambangkan dengan tanda E, elemen gitu ya, yang pertama kali diperkenalkan oleh Peano pada tahun 1889. Sementara lambang untuk yang bukan anggota adalah ini, elemen ini dikasih tanda strip, garis. Sekarang kita lihat notasi himpunan. Ini hanya perkenalan ya, materi awalnya hanya perkenalan. Sebuah himpunan biasanya dinotasikan dengan sebuah huruf kapital, huruf besar seperti huruf A, huruf B, huruf X, Y, dan seterusnya. Di mana huruf-huruf kecil, A kecil, B kecil, dan seterusnya ini biasanya digunakan untuk melambangkan anggota elemen dari setiap himpunan tersebut, anggota atau elemennya. Ini hanya sebuah kesepakatan, kebiasaan dalam matematika, himpunan dilambangkan dengan huruf besar, anggotanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, bagaimana cara kita untuk merepresentasikan himpunan itu? Cara yang pertama adalah dengan cara enumerasi atau pendaftaran atau membuat list anggotanya. Cara yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Kita lihat satu persatu. Cara yang pertama ini, semua elemen dituliskan dan diletakkan di antara kurung kurawal. Ini juga dikenal dengan istilah metode roster. Contoh, himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, kalau kita representasikan, kita dapat menulis misalnya A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Kita mendaftar, membuat list dari anggotanya. Bilangan ganjil itu kan banyak, sampai tak hingga ya. Tapi yang kurang dari 10, ini dia. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Bagaimana kalau dengan notasi pembuat himpunan? Caranya adalah di antara kurung kurawal diletakkan variabel. Biasanya orang menggunakan variabel X.
Tapi tidak harus, bisa yang lain juga. Kemudian dibatasi dengan tanda garis ini. Walaupun ada juga buku yang menggantinya dengan titik 2. Tidak masalah ya. Dituliskan sifat-sifat yang mengatur variabel tersebut. Jadi setelah tanda ini dituliskan sifat-sifat yang mengatur variabel tersebut. Contoh, himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, kita tulis A sama dengan, ini lupa tadi ya, A sama dengan variabel X, ini dibaca di mana biasanya ya, X di mana X itu ganjil dan X itu kurang dari 10. Nah, ini sifat-sifatnya gitu ya. Sifat yang mengatur variabel itu adalah X-nya ganjil, lalu X itu kurang dari 10. Oke? Maaf sebentar. Nah, oh ya, ini ada yang keliru sedikit nanti nih. Apa kira-kira? Bentar. Coba perhatikan contoh yang ditulis ini. Apa kira-kira yang kurang di sini? Ya, betul ya. Jadi ada yang kurang di sini. Bilangan ganjil itu kan ada juga yang negatif. Jadi ini adalah himpunan bilangan ganjil positif ya. Lalu ini X-nya ganjil, lalu X itu kalau positif dia antara 0 dan kurang dari 10. Berarti dia kurang dari 10. Ditulis seperti ini. Ini namanya membuatnya dengan cara notasi pembentuk himpunan. Sifat-sifatnya yang dituliskan, bukan anggotanya. Kalau yang pertama ini anggotanya yang dituliskan. Oke? Nah, lalu ada istilah kardinalitas. Banyaknya elemen berbeda dari suatu himpunan disebut kardinalitas himpunan. Biasanya dilambangkan dengan N titik-titik atau tanda garis mutlak ini. Contoh, kalau ada himpunan A, anggotanya A, B, C, D, E, maka dia himpunan A ini memiliki kardinalitas 5 atau ditulis NA sama dengan 5 atau A sama dengan 5. Jadi kardinalitas itu menunjukkan banyaknya jumlah anggota yang berbeda atau unik yang ada di dalam himpunan tersebut. Ini contoh ya, himpunan A. A, B, C, D, E, berarti ini ada 5 anggotanya. NA 5. Kalau B, himpunan B ada AA, BC, BCA. Memiliki kardinalitas 3. Sehingga NB itu adalah 3. Nah, ini salah juga nih, bukan 5 ya. B itu 3, maaf nih. Lupa Bapak mengedit. Jadi NB-nya 3, berarti B ini 3. Sekali lagi, ini 3 ya. Kenapa cuma 3? Karena anggota yang sama itu dihitung 1. Walaupun A ini ada 3, tetap saja dia dihitung 1. 1 buah A. Lalu B-nya ada 2, itulah 1 buah B. C-nya juga dihitung 1. Maka kardinalitasnya adalah 3. Ini 3 ya. Oke, berdasarkan kardinalitasnya, himpunan itu terbagi menjadi 2. Ada himpunan berhingga dan himpunan tak hingga. Kalau himpunan berhingga itu anggotanya jelas dapat dihitung dan ada batasannya. Sedangkan tak berhingga itu dia sampai tak hingga anggotanya. Tak hingga banyaknya. Oke, kita masuk juga ke beberapa jenis himpunan. Istilah-istilah yang ada di dalamnya juga. Kita lihat ini. Some sets of numbers will occur very often in the text, and so we use special symbols for them, unless otherwise specified. We will let. Jadi dalam pembelajaran matematika ada beberapa himpunan yang sudah memiliki notasi khusus dan itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Antara lain himpunan-himpunan ini. N itu adalah himpunan non-negative integers, bilangan bulat negatif, non-negatif ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di Indonesia ini dibilang himpunan bilangan cacah ya. Kalau tidak salah himpunan bilangan cacah. Kalau P itu adalah himpunan bilangan positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kalau di kita bilangan asli ya. Ada juga istilah Z, bilangan bulat, baik itu negatif, 0 maupun positif. Lalu ini bilangan rasional, himpunan bilangan real,
dan himpunan bilangan kom. Jadi ini beberapa simbol himpunan-himpunan yang sudah umum dipakai. Nah, kita lihat sekarang himpunan semesta atau universal set. All sets under investigation in any application of set theory are assumed to be contained in some large fixed set called the universal set or universe. Jadi, kita membahas sesuatu itu dalam teori himpunan, ada setiap himpunan itu merupakan anggota dari sebuah himpunan yang lebih luas, yang lebih besar. Dan himpunan yang lebih besar itu disebut universal set atau himpunan semesta. Biasanya kalau dalam buku-buku bahasa Inggris dilambangkan dengan U untuk universal ya. Atau di dalam bahasa kita biasanya disimbolkan dengan huruf kapital S atau himpunan semesta. Nah, ada juga himpunan kosong atau empty set. Given a universal set U and a property P, there may be no element in U which has the property P. For example, the set. Jadi ini artinya, jika diberikan sebuah himpunan semesta dan sebuah sifat, maka ada kemungkinan tidak ada anggota dari himpunan semesta itu yang memenuhi sifat P tersebut. Contoh, himpunan semesta kita adalah X, di mana X is a positive integer. X itu adalah bilangan bulat positif. Dan X kuadrat itu sama dengan 3. Himpunan S ini, yang didefinisikan dengan ini, tidak memiliki elemen. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat positif yang memenuhi sifat tersebut. Ada tidak? Sebuah bilangan bulat positif yang kalau dikuadratkan hasilnya 3. Tidak ada kan? Tidak ada bilangan bulat positif yang kalau dikuadratkan hasilnya 3. Maka himpunan ini yang tidak memiliki elemen ini kita sebut sebagai himpunan kosong. Dan biasanya dilambangkan dengan simbol ini, pi, yang berasal dari huruf Yunani, pi ya. Jadi ini himpunan kosong. Atau bisa juga di sebagian buku ditulis kurung kurawal, tapi di dalamnya kosong. Di dalamnya tidak ditulis apa-apa, jadi hanya kurung kurawal. Itu himpunan kosong. Paham kira-kira? Yang pertama tadi himpunan semesta. Himpunan semesta itu berarti semesta pembicaraan kita ya. Lalu ada himpunan kosong. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ada istilah subhimpunan atau subset. Misalkan setiap elemen pada himpunan A juga merupakan elemen pada himpunan B. Maka kita sebut A itu adalah subhimpunan dari B. Dengan kata lain, A itu terkandung di dalam B atau B itu mengandung A. Kenapa? Ya jelas saja dari sini dilihat. Kalau anggota himpunan A itu juga merupakan anggota B, artinya A itu adalah sub. Sub itu bagian ya. Bagian himpunan bagian. Oh, ini bisa juga ditulis himpunan bagian ya, subhimpunan atau himpunan bagian dari himpunan B. Maka simbolnya ada 2, bisa ditulis seperti ini atau yang ini. Ini artinya A subset dari B atau subhimpunan dari B. A terkandung di dalam B. Kalau yang ini, B mengandung himpunan A. Jika A bukanlah subhimpunan B, yaitu ketika ada paling sedikit satu anggota A yang bukan anggota B. Maka kita tulis seperti ini. Ya. Contoh, perhatikan himpunan berikut ini. Nah, kira-kira mana yang merupakan subhimpunannya?
C ini sudah pasti ya. Berarti C itu adalah subhimpunan dari A. C itu juga merupakan subhimpunan dari B. Kenapa? Karena 1 dan 5 ini ada di A, juga ada di B. Bagaimana antara A dan B? Coba kita lihat. Nah, C adalah subhimpunan A, dan C juga subhimpunan B. Karena 1 dan 5 elemen ini juga ada di A dan ada di B. Tetapi, B bukan subhimpunan A. Kenapa dia bukan subhimpunan A? Karena ada anggota B ini yang tidak ada di sini. Ya kan? Seterusnya, A ini juga bukan subhimpunan dari B. Karena juga ada anggotanya yang tidak sama. Yang tidak terkandung di dalam itu. Nah, kalau kita lihat elemen-elemen di A, B, dan C ini, ketiga-tiganya itu adalah anggota dari himpunan semesta, universal. Maka himpunan U-nya itu harusnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua ini ya. Nah, itu dia subhimpunan. Contoh 2. Contoh 2, himpunan E misalnya, 2, 4, 6. Adalah subhimpunan dari himpunan F, 6, 2, 4. Kalau kita lihat, himpunan E dan himpunan F ini sama atau tidak? Sama ya, urutan letak anggotanya saja yang berbeda. Maka fakta ini kita sebut E itu sama dengan F. Jadi kalau anggota-anggotanya sama, walaupun urutannya berbeda, maka dua himpunan tersebut sama. Dengan kata lain, kita juga dapat mengatakan bahwa setiap himpunan itu adalah subhimpunan dari himpunan itu sendiri. Jadi setiap himpunan itu adalah subhimpunan dari himpunan tersebut. Oke? Nah, sampai di situ kita harapkan paham. Baik. Ada beberapa teorema yang berkaitan dengan subhimpunan itu atau himpunan bagian. Ada ini kesimpulannya ya. Untuk setiap himpunan A, maka himpunan kosong itu merupakan bagian dari himpunan A. Dan himpunan A itu sendiri adalah bagian dari himpunan semesta. Sekali lagi, untuk setiap himpunan kosong merupakan subsetnya atau subhimpunannya. Nah, kemudian, untuk setiap himpunan A, maka himpunan A itu adalah subset untuk himpunan A itu sendiri. Itu tadi sudah kesimpulan ya. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian untuk dirinya sendiri. Ini yang dua ini. Terus yang ketiga, jika A itu subset dari B, dan B itu subset dari C, maka A itu juga subset dari C. Paham ini? Tentu ya, sudah jelas. Kalau A itu merupakan bagian B, berarti A ada di dalam B. Lalu B itu ada di dalam C. Artinya apa? A yang ada di dalam B tadi juga merupakan bagian dari C. Terus yang keempat, A itu sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan subset B, B juga merupakan subset A. Kebalikan. Oke? Setiap anggota A adalah anggota B, dan setiap anggota B adalah anggota A, maka A dan B itu sama. Oke. Nah, sekarang ada istilahnya proper subset, subhimpunan sejati atau subhimpunan sebenarnya. Apa itu? Jika A subhimpunan B, maka ada kemungkinan A itu sama dengan B. Tapi ketika A subset B, tetapi A itu tidak sama dengan B, maka inilah yang kita sebut sebagai proper subset, subhimpunan sejati dari B. A merupakan subset B, subhimpunan B,
tapi A itu tidak sama dengan B, maka A yang tadi itu adalah subhimpunan sejati dari B. Nah, kalau subhimpunan sejati, kita bisa menghilangkan tanda sama dengannya yang di bawah ini. Sehingga dia tinggal subset ini saja, proper subset. Subhimpunan sejati. Kadang, kita terbiasa hanya menulis seperti ini saja ya. Nah, ini kadang orang lupa menuliskan sebelah apa, tapi maksudnya sama saja itu. Yang membedakannya nanti adalah ketika dia ini yang kita perhatikan, apakah dia sama dengan B atau tidak sama dengan B. Kalau ini A pasti bagian dari B dan A tidak sama dengan B. Tapi kalau ditulis seperti ini juga betul, A itu adalah bagian dari B, tapi ada kemungkinan dia sama dengan B. Ya kan? Nah, kalau benar-benar dia tidak sama dengan B, maka kita tulis A subhimpunan B, proper subset B. Subhimpunan sejati dari B. Contoh, himpunan A itu 1,1 dan 3, himpunan B 1, 2, 3, himpunan C 1, 3, 2. Lalu A dan B itu adalah yang A dan yang B ini adalah subhimpunan dari C, betul? Ya, betul ya. A adalah subhimpunan C. Kenapa? Anggota A ada di dalam C. Maka A adalah subset C. Lalu B, apakah B subset C? Ya, betul. Karena setiap anggota B juga ada di anggota C. Tetapi A ini adalah subhimpunan sejati dari C. Kenapa? Karena A itu bagian C dan A tidak sama dengan C. Kenapa tidak sama? Karena angka 2 ini nggak ada di A kan? Maka A itu disebut subhimpunan sejati dari C. Sedangkan B bukanlah subhimpunan sejati dari C. Dia adalah subhimpunan saja dari himpunan C. Karena toh keduanya adalah himpunan yang sama. Oke. Nah, ada satu lagi topiknya yaitu himpunan saling lepas. Disjoint set. Misalkan ada dua buah himpunan A dan B itu disjoint. Dia dikatakan disjoint, saling lepas, jika mereka tidak memiliki anggota-anggota yang sama. Anggota A dan B itu tidak ada yang sama, maka dia disebut himpunan saling lepas. Contoh, diberikan himpunan A 1,2, B 246, C 4567. Kira-kira dari tiga ini mana yang disjoint? A dan C itu disjoint ya? Betul. A dan C itu disjoint. Kenapa? Karena anggota A ini nggak ada di C, anggota C juga tidak ada di A. Apakah B dan A disjoint? Tidak, karena anggota 2 ada di B, 2 ini juga ada di A. Apakah B subset A? Tidak juga. Apakah A subset B? Tidak juga. Karena ada anggotanya yang tidak memenuhi syarat untuk subhimpunan itu. Nah, perhatikan bahwa A dan B tidak disjoint karena dia punya dua yang sudah Bapak jelaskan tadi. B dan C juga disjoint, bukanlah himpunan saling lepas karena ada anggota B ini 4 dan 6 yang merupakan anggota C. Jadi yang disjoint hanya A dan C. Kita perhatikan, jika dua buah himpunan A dan B disjoint, maka tidak ada sebuah subset of the other. We note that if two sets A and B are disjoint set, then neither is a subset of the other. Jadi kalau dua buah himpunan itu disjoint, maka tidak ada mereka keduanya itu, maaf sebentar. Ini bukan A dan B ini harusnya. Kalau di contoh ini berarti A dan C kan? Tapi ini pemisalan yang lain ini. Nah, jika dua buah himpunan itu disjoint, saling lepas,
maka tidak ada di antara mereka yang menjadi subbagian dari yang lainnya. Contoh A dan C tadi. Kalau A dan C itu disjoin, maka tidak ada subbagian di antara keduanya. Oke? Nah, kita lihat diagram Venn. Diagram Venn itu yang untuk menyajikan himpunan dalam bentuk diagram. Ada himpunan semesta, U, lalu ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau ini artinya A itu terkandung di dalam B. Berarti A adalah subhimpunan B. Kalau yang ini, A dan B itu disjoin, saling lepas. Tidak ada anggotanya yang sama. Kalau yang ini, gimana? Ini nanti di operasi himpunan kita banyak belajar menggunakan diagram Venn ini. Ini artinya ada anggota A itu yang merupakan anggota B dan ada juga anggota B yang merupakan anggota A. Tetapi dia bukanlah subhimpunan. Nih ya, A itu bukan subhimpunan B, B juga bukan subhimpunan A. Kalau yang subhimpunan tadi seperti ini. Ya kan? Oke, clear ya? Baik, itu dia pengantar awal pertemuan kita tentang himpunan. Ini Bapak ambil dari bukunya Lipskus, kemudian juga ada buku dari sini dan buku Pak Subhan ya, pengantar dasar matematika. Selamat belajar, semoga paham, dan silahkan diperkaya dengan materi-materi yang ada di internet ataupun di buku. Kerjakan tugas 10 yang ada di e-learning saudara. Untuk yang nomor 3 ini artinya ini ada himpunan 0, himpunan A, himpunan B, himpunan C, D, E, U gitu ya. Bapak suruh antara himpunan 0 dan A ini diganti tanda koma ini dengan apakah ini atau ini. B dan C itu, antara B, C itu di sini apa? Apakah ini simbolnya atau ini? Di antara C, D juga apakah ini atau ini? Lihat, C dan D. Ya. Lihat D dan E, lihat juga. D dan E, dan seterusnya. Kalau ini apakah sama dia? RTS, himpunan yang pertama, himpunan yang kedua, himpunan ketiga, himpunan keempat. Apakah sama? Kalau sama, jelaskan. Yang ini juga disuruh melis anggotanya ini dengan syarat ini. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini titik-titik ya, bukan strip-strip ini. Ini titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai seterusnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.